Halo semuanya, dalam video ini saya akan membahas perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga jiwa bangsa. Ia lahir dari pergulatan panjang sejarah dan filsafat, dari pemikiran tentang siapa manusia Indonesia itu dan bagaimana seharusnya ia hidup bersama. Sejak pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila menjadi landasan moral dan arah perjuangan bangsa yang baru merdeka. Masa awal kemerdekaan ditandai dengan semangat tinggi untuk membangun negara yang berdaulat. Namun, pada masa itu, Indonesia masih mencari bentuk, sistem pemerintahan belum stabil, dan tekanan dari luar negeri maupun dalam negeri membuat arah bangsa sering berubah. Setelah Perang Kemerdekaan, Indonesia menentukan sistem pertamanya, yaitu Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Sistem federal ini lahir karena tekanan politik Belanda yang ingin memecah belah Indonesia menjadi negara-negara kecil. Tapi semangat persatuan dalam nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia, menolak perpecahan itu. Pada tahun 1950, bangsa ini kembali pada bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, perjalanan tidak berhenti di sana. Pada masa demokrasi parlementer, sistem multipartai justru menimbulkan pertikaian politik yang berkepanjangan. Perdebatan ideologi antar nasionalis, agama, dan komunis semakin tajam. Dan pemerintahan juga menjadi tidak stabil. Dari kegaduhan itu, lahirlah masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno dimaksudkan untuk mengambil arah dan persatuan bangsa. Namun dalam praktiknya, kekuasaan terlalu terpusat. Nilai-nilai Pancasila tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berubah menjadi kekuasaan yang dikendalikan satu suara. Suara-suara masyarakat, publik, dan lain-lain seolah dibungkam. Ideologi pun dijadikan alat politik hingga akhirnya memuncak dalam konflik besar pada tahun 1965. Karena konflik besar yang terus berkepanjangan, melalui surat perintah 11 Maret, maka berakhirlah masa jabatan Presiden Soekarno. Setelah itu, Indonesia memasuki masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan dasar tunggal bagi semua organisasi, sosial, dan juga politik. Pemerintah berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila lewat penataran dan pendidikan formal. Di satu sisi, Orde Baru berhasil membawa stabilitas ekonomi dan juga pembangunan. Tapi di sisi lain, kebebasan berpikir dan berbicara ditekan. Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman moral dan kesadaran bersama malah berubah menjadi alat pembenaran kekuasaan. Suara rakyat tetap dibungkam atas nama persatuan dan kesatuan. Setelah itu, lahirlah reformasi tahun 1998 sebagai reaksi terhadap penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila sendiri. Reformasi membuka ruang baru bagi kebebasan dan juga demokrasi. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan partisipasi rakyat kembali dihidupkan. Pancasila dihadirkan bukan sebagai doktrin yang dipaksakan, melainkan sebagai filsafah yang terus diuji dan dimaknai ulang. Kini, tantangannya bukan lagi soal bentuk negara, melainkan bagaimana menjaga makna Pancasila di tengah arus globalisasi dan perubahan sosial. Di saat-saat inilah nilai-nilai materialisme, individualisme, dan polarisasi politik semakin kuat. Pancasila memanggil kita untuk kembali pada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak pribadi dan kepentingan bersama. Sebab, sejatinya Pancasila bukan milik masa lalu, melainkan panduan hidup yang terus hidup di masa kini dan masa depan. Ia bukan sekedar teks dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, tapi cerminan jiwa bangsa yang hanya akan tetap bersinar kalau kita mau menyalakan cahayanya dalam tindakan sehari-hari.